Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Mayawita dengan NIM 23349040 dari Prodi Pengen Ranjau dan Sistem Informasi Geografis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data spasial data mining. Yang pertama yaitu isi dan karakteristik data spasial. Yang pertama, objek spasial. Objek spasial ini adalah representasi abstrak entitas dunia nyata dalam model data berorientasi objek. Objek ini terbagi menjadi 4. Ada objek titik, linear, areal, dan kompleks. Objek titik di mana itu hanya menyimpan lokasi tanpa bentuk atau ukuran, misalnya cerobong asap, jembatan, atau kelompok pohon. Yang kedua, objek linear, yaitu berbentuk garis atau kurva tanpa ukuran, seperti sungai atau jalan dibangun dari rangkaian titik yang saling terhubung. Yang ketiga itu objek areal, memiliki bentuk dan ukuran berupa permukaan tertutup seperti tanah, perumahan, ataupun pulau. Yang keempat, objek kompleks, yaitu gabungan dari titik, garis, dan area, misalnya jaringan jembatan, jalan, rumah, atau menara air, dengan data geometris dan semantik yang terkait. Yang kedua yaitu isi data spasial. Data set spasial dalam spasial data mining mencakup posisi, atribut, grafik atau gambar, web, teks, dan multimedia. Dalam posisi menunjukkan lokasi objek spasial dengan referensi koordinat. Sedangkan data atribut berisi deskripsi kuantitatif dan kualitatif yang dapat berupa nilai diskrit ataupun kontinu. Grafik dan gambar menampilkan representasi visual spasial, biasanya dalam bentuk vektor ataupun raster. Selain itu, data web atau jaringan memungkinkan pengukuran spasial secara luas dan mendukung aplikasi berbasis web, meski tantangannya adalah heterogenitas dan keakuratan data. Data teks berupa data digital yang dapat dikombinasikan untuk ekstraksi pengetahuan. Data multimedia seperti teks, suara, gambar, video, ataupun animasi memperkaya basis data spasial dengan keterkaitan langsung pada objek spasial sebagai kerangka utamanya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada karakteristik data spasial. Data spasial menggambarkan tiga aspek utama, merupakan lokasi, waktu, dan tema. Lokasi menunjukkan posisi, bentuk, ukuran, dan hubungan topologis objek spasial, misalnya titik, garis, dan poligon. Dalam berbagai sistem koordinat, serta dapat dianalisis melalui perangkat lunak GIS. Yang kedua itu waktu merepresentasikan kapan data dikumpulkan ataupun berubah, sehingga penting untuk memantau dinamika objek spasial. Yang ketiga, tema, yaitu berisi karakteristik non-lokasi seperti curah hujan, tutupan lahan, kepadatan penduduk, ataupun distribusi penyakit yang dapat diperoleh dari citra pengiran jauh dan disimpan dalam bentuk data tematik. Yang keempat, ada keragaman data spasial. Spasial data mining menggunakan data dari observasi peta, pengiran jauh, dan statistik yang terbagi menjadi data langsung, misalnya hasil pengamatan, dan data tidak langsung hasil olahan. Data spasial disimpan dalam database spasial yang mampu merekam posisi, bentuk, ukuran, waktu, serta hubungan spasial seperti jarak, kedekatan, dan inklusi. Basis data ini juga mendukung analisis perubahan waktu, serta integrasi data lingkungan untuk mendukung pemahaman fenomena geografis. Yang kelima ada fusi data spasial. Yang pertama terbagi menjadi 3 fusi data spasial ini. Yang pertama fusi data komplementer dan data kooperatif. Data spasial terbagi 2 juga, yaitu ada komplementer dan kooperatif, yang mana komplementer ini berasal dari sumber berbeda, saling melengkapi, perlu penyatuan sebelum digabung. Yang kedua, kooperatif, yaitu saling bergantung dalam urutan dan waktu pemrosesan. Yang kedua, ada fusi dengan struktur quotient, yaitu interpretasi citra pengiran jauh dilakukan dengan prinsip makro ke mikro dan perspektif ganda agar data lebih mudah dipahami. Proses ini mencerminkan pola pikir manusia dan ditetapkan dalam penggabungan data melalui sintesis universal dan topologis dan fungsi karakteristik. Yang ketiga yaitu interaksi data pengiran jauh sumber multi. Fusi citra multisumber meningkatkan akurasi analisis, pemantauan, dan pemanfaatan data.
Metodenya beragam, misalnya HSI, Wavelet, Bayesian, dan lain-lain. Dan dinilai dengan rata-rata grade serta indeks bias. Untuk analisis efisien digunakan gudang data sebagai pendukung keputusan. Yang keenam ada organisasi data spasial yang mulus, yaitu basis data spasial menyimpan hubungan spasial dan semantik dengan ide unik untuk tiap objek. Fitur dikelola dalam RDBMS, diklasifikasikan dan diekstraksi sesuai kebutuhan. Jaringan posisi menggabungkan data geometrik dan semantik atau analisis arah, wilayah, himpunan, dan predikat. Yang kedua, judul besarnya itu ada akuisisi data spasial. Yang pertama, perolehan poin. Akuisisi titik geospasial dilakukan dengan stasiun total dan GPS. Stasiun total mengukur dengan akurasi tinggi dan dapat langsung memetakan data ke perangkat. Contoh untuk kota padat atau kebutuhan pesisir. GPS bekerja melalui 3 komponen, misalnya satelit, stasiun kontrol, dan penerima, untuk navigasi dan penentuan posisi. Perkembangan GPS dari statis ke dinamis serta real-time memperluas aplikasinya, termasuk pengukuran kontrol di berbagai wilayah dengan ukuran perangkat lunak khusus. Selanjutnya, yang kedua ada akuisisi wilayah. Akuisisi area memanfaatkan fotogrametri dan pengiraan jauh untuk data spasial skala besar. Fotogrametri memberi data geometri spesifik, sedangkan pengiraan jauh menjadikan informasi fisik lebih lengkap. Dalam GIS, fotogrametri digital dan citra satelit resolusi tinggi digunakan untuk memperoleh data dasar, misalnya DEM, ortofoto, klasifikasi tematik, sehingga mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada akuisisi mobilitas, yaitu ada 3S, GPS, RS, dan GIS. Digunakan untuk memperoleh, mengelola, dan menganalisis data spasial guna mendukung pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan pemantauan bencana. Integrasinya meliputi GPS ditambah GIS untuk navigasi, RS tambah GIS untuk pemantauan, serta RS tambah GPS atau NS untuk posisi pesisir. Integrasi penuh 3S memungkinkan analisis real-time dan aplikasi cerdas seperti LIDAR dan fotogrametri digital. Judul besar yang ketiga ada format data spasial. Dalam sistem informasi spasial yang terkomputerisasi, objek spasial terutama dijelaskan dengan menggunakan dua format yang menggambarkan raster dan vektor. Menggambarkan sebuah gambar ini yang ada di sini itu gambar data vektor dan data raster. Gambar sebuah kurva sketsa di sebelah kiri dan adalah data vektor, sementara sketsa di sebelah kanannya yang ini adalah data raster. Baiklah, kita lanjut. Yang pertama yaitu data vektor. Data vektor merepresentasikan objek spasial dengan titik, garis, dan poligon melalui koordinat. Vektor menyimpan data kompleks dengan minim redundansi dan akurat sesuai koordinat spasial meski terbatas oleh alat digital. Terdapat dua metode representasi topologi jalur dan topologi jaringan. Format vektor memiliki posisi eksplisit namun atribut implisit. Yang kedua ada data raster. Data raster merepresentasikan objek spasial dengan membagi permukaan bumi ke dalam grid, ataupun disebut dengan sel atau pixel. Titik, garis, dan area ditunjukkan oleh kombinasi sel. Raster sederhana memiliki atribut eksplisit, tetapi lokasi implisit dengan identitas baris kolom dan kode atribut. Resolusi memengaruhi detail, yaitu semakin tinggi resolusi, semakin banyak data yang dihasilkan. Yang ketiga ada data vektor dan raster. Vektor unggul dalam pesisir, topologi, dan analisis jaringan, sedangkan raster lebih baik untuk citra, foto realistis, dan operasi overlay. Tetapi membutuhkan data besar. Format vektor raster yang terintegrasi menggabungkan kelebihan keduanya dengan grid hierarkis dan pengkodean quadrilinear atau Morton coded. Ini memungkinkan representasi akurat titik, garis, dan area sekaligus mempercepat query serta mendukung penyimpanan dan manipulasi efisien.
Selanjutnya ada yang D-nya itu model data spasial. Yang pertama model hierarkis dan model jaringan. Model hierarkis berbentuk pohon dengan hubungan misalnya ayah anak. Contoh data untuk data subordinatif dan efisien dalam penyimpanan. Namun kaku jika parameter pencarian berubah. Model jaringan lebih fleksibel karena memungkinkan satu node memiliki banyak induk dan anak, tetapi strukturnya tidak teratur. Untuk hubungan data yang kompleks digunakan mode relasional yang lebih sesuai dalam membangun basis data spasial skala besar. Yang kedua ada model relasional. Model relasional merepresentasikan data spasial dalam bentuk data tabel dua dimensi, baris mewakili catatan intensitas, kolom mewakili atribut dengan kunci unik untuk identifikasi dan kunci asing untuk menghubungkan tabel. Hubungan antar entitas satu kurang satu min n min n dikelola dengan SQL berbasis logika boolean dan aturan aritmatika. Model ini konsisten, independen, dan memudahkan pengelola data spasial yang kompleks. Inilah berupa gambar basis data relasional. Contoh gambar basis data relasional spasial. Bisa kita lihat pada layar. Selanjutnya ada model berorientasi objek. Yang model berorientasi objek dalam GIS menggabungkan teknik basis data dan pemrograman berorientasi objek untuk merepresentasikan data spasial lebih fleksibel. Setiap objek spasial, titik garis area atau 3D, dianggap sebagai kelas dengan atribut, topologi, dan relasi, sehingga mudah diekspresikan melalui generalisasi, akresi, dan komposisi. Model ini memungkinkan penyimpanan objek kompleks, rekaman variabel, serta interaksi multidimensi. Data dapat diorganisasi dalam lapisan tematik untuk berbagai aplikasi seperti jalan, vegetasi, saluran air, dan lain-lain. Penerapan nyata misalnya Geostar berbasis objek di Tiongkok yang mengelola data vektor, citra penginderaan jauh, dan DEM secara multiskala dan 3D. Berikut gambar yang di atas itu gambar modal data berbasis objek, dan gambar yang di bawah itu gambar organisasi data spasial. Yang ini, yang kedua lapisan tematik, lapisan tematik berbasis objek. Yang E yaitu basis data spasial. Yang pertama basis data survei dan pemetaan. Basis data survei dan pemetaan mengelola data digital dari pengukuran, peta, dan citra untuk berbagai tujuan. Terdiri dari basis data kartografis, misalnya peta tematik untuk perencanaan, lingkungan, dan pertahanan. Survei medan, misalnya peta dasar, elevasi, topografi untuk irigasi, transportasi, dan perencanaan. Dan administrasi lahan, misalnya skala detail untuk manajemen kota, pertanian, dan kadastar. Keberhasilannya didukung citra digital, sensor modern, serta infrastruktur data spasial nasional. Bisa kita lihat gambarnya itu basis data survei dan pemetaannya. Yang kedua itu database DEM dengan hierarki. Basis data DEM atau model elevasi digital mengorganisir data elevasi secara efisiensi dengan indeks spasial terintegrasi, memungkinkan pengguna mengakses informasi medan dengan cepat. Dengan DEM multiskala memanfaatkan lapisan hierarkis dari data dasar, menyiapkan resolusi berbagai untuk lapisan, tampilan, dan analisis 3D. Struktur hierarkis misalnya proyek tempat kerja, lapisan, dan blok array. Memungkinkan query, visualisasi, dan interaksi data berjalan lancar, mempermudah pengambilan dan pertukaran data antar lapisan. Yang ketiga ada piramida gambar. Basis data spasial skala besar dibangun untuk mengelola citra multisumber, multiskala, dan multitemporal. Solusinya adalah piramida gambar yang memudahkan penyimpanan, pencarian, dan distribusi lintas resolusi. Tantangan utama konsistensi, kelengkapan, dan keamanan data. Dengan database spasial dan tanpa batas, data dapat diakses, diperbaharui, dan dibagikan secara cepat, efisien, dan aman antar sistem GIS. Piramida gambar, misalnya dalam
Secara singkatnya, ada piramid gambar, database ditambah database tanpa batas dengan manajemen citra spasial lebih mudah, konsisten, dan terintegrasi. Yang ke F yaitu gudang data spasial. Yang pertama, gudang data. Data warehouse adalah sistem yang mengumpulkan data dari berbagai database operasional, menyatukannya dalam format seragam, lalu menyimpannya untuk analisis. Berbeda dengan OLTP yang fokus pada transaksi harian dengan data rinci, data warehouse menyimpan data historis yang terorganisasi, stabil, dan kompresif untuk mendukung OLAP, yaitu analisis dan pengambilan keputusan. Penyimpanan data dapat berbasis relasional, skema bintang, salju, atau hibrid, maupun multidimensi, misalnya kubus data. Lebih singkatnya adalah data warehouse menyederhanakan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber agar mudah dianalisis dan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua itu kubus data spasial. Kubus data spasial adalah struktur multidimensi yang mengorganisir data geospasial dan tematik untuk analisis cepat melalui OLAP. Dengan hierarki tiap dimensi, misalnya waktu, lokasi, produk, data dapat dilihat dari berbagai sudut, divisualisasikan, dan dipakai dalam GIS untuk mendukung pengambilan keputusan. Intinya, secara umum, kubus data spasial ini, adalah analisis multidimensi yang efisien untuk data spasial dan tematik. Berikut contoh gambar dari kube datanya. Yang ketiga ada gudang data spasial untuk pengembangan data. Gudang data spasial adalah sistem yang menyimpan dan mengatur data spasial heterogen secara terintegrasi, diperbarui berkala dan siap untuk dianalisis. Dibanding dengan database biasa, gudang ini lebih efisien karena datanya sudah dibersihkan dan distabilkan, sehingga mendukung OLAP untuk analisis multidimensi dan penambangan data untuk menemukan pola baru maupun memverifikasi hipotesis. Intinya, gudang data spasial untuk penambangan data ini ialah mempercepat dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data spasial. Yang G-nya yaitu infrastruktur data spasial nasional. Yang pertama, infrastruktur data spasial nasional Amerika. Di Amerika Serikat, berbagai data geografis menghadapi hambatan karena data bernilai miliaran dolar, sering duplikat, tidak lengkap, tidak kompatibel, dan kurang metadata. Untuk mengatasi hal ini dibentuk NSDI, National Spatial Data Infrastructure, melalui Pemerintah Eksekutif 1296 oleh Presiden Clinton 1994 dengan tujuan menyediakan standar koordinasi dan akses data spasial nasional. NSDI dikembangkan melalui FGDC, Federal Geographic Data Committee, yang bertugas membuat standar mengelola basis data nasional dan mendorong interoperabilitas. Salah satu inisiatifnya adalah NGDC sebagai jaringan pertukaran metadata serta DGF untuk menyediakan data nasional, data digital global yang akurat, murah, dan dapat diintegrasikan. Selain itu, OGC, Open Geospatial Consortium, berfungsi dalam mempromosikan interoperabilitas data spasial melalui standar terbuka. USGS menyediakan data topografi, geologi, hidrologi, dan produk digital seperti DOQ, DAM, DRG yang menjadi basis NSDI. Yang kedua ada sistem data geospasial survei di Ordonansi Britania Raya. Survei Ordnance atau OS adalah lembaga resmi pemetaan Inggris, Skotlandia, dan Wales. Untuk mengatasi rendahnya berbagai data antar lembaga, pemerintah membentuk NSDF 1995 yang mendorong kolaborasi standar dan akses data spasial. Berbeda dengan NSDI Amerika, NSDF tidak mewajibkan berbagai data yang publik yang sama, sehingga penerapannya lebih sulit. Yang ketiga ada sistem informasi topografi kartografi otoritatif Jerman. ATGES adalah sistem informasi spasial nasional Jerman yang dibentuk tahun 1989, terdiri dari DLM model geometri lanskap dan DKM model visualisasi peta. Jerman telah menyelesaikan peta dasar skala 1:5000, peta ortofoto resolusi tinggi
serta data raster digital TK50 dan TK25. Data ini digunakan sebagai latar peta tematik untuk lingkungan, transportasi, bencana, dan perlindungan alam. Dipadukan dengan DEM dan citra penginderaan jauh ATKIS juga dapat dihasilkan peta 3D dan analisis data statik. Basis data topografi yang keempat, basis data topografi nasional Kanada. NTDB. Kanada melalui CGIS 1967 menjadi developer GIS dunia. Namun, data spasialnya masih belum seragam, lengkap, dan sesuai standar terutama pada DEM. Sejak 1990-an, Kanada mendorong integrasi RS, GPS, GIS, serta standarisasi dan berbagai data. Upaya ini dipimpin oleh IACG bersama berbagai lembaga survei, kartografi, dan asosiasi GIS nasional. Yang kelima yaitu ada sistem informasi geografis dan pertahanan Australia. Australia mulai digitalisasi peta sejak 1970-an melalui DOLA dalam bentuk ELIS serta WALIS untuk berbagai data geospasial. Pemerintah kemudian membangun ALIC untuk menyusun standar nasional koordinasi data tanah dan strategi pengelolaan data. Hasilnya, lahir sistem layanan, gudang, dan distribusi data spasial berbagai web yang mendukung pengambilan keputusan nasional maupun daerah. Selanjutnya yang keenam, sistem informasi geografis Jepang. NSDI Jepang dibangun setelah gempa Kobe 1995 untuk mendukung layanan darurat dan akses data spasial. Pemerintah membentuk Komite Menteri bersama GIS 21 lembaga di bawah Sekretariat Kabinet dengan rencana kerja sejak 1996. Fase awal fokus pada standarisasi metadata, pembagian peran pemerintah swasta, dan pembentukan Federasi NSDI yang melibatkan lebih dari 80 perusahaan. Yang ketujuh, infrastruktur data spasial Asia Pasifik. PSDI adalah infrastruktur data spasial Asia Pasifik yang dibangun oleh PCGIAV untuk menghubungkan basis data antar negara secara terpadu. Tujuannya menyediakan data dasar yang lengkap dan kompatibel guna untuk kebijakan ekonomi, sosial, lingkungan, dan pembangunan manusia. Dengan 4 komponen utama, yaitu sistem institusi, standar teknis, data dasar, dan antarmuka jaringan. APSDI memperkuat kerjasama regional, memaksimalkan investigasi data spasial, dan mendorong lahirnya industri data geografis yang dinamis. Yang kedelapan ada infrastruktur data spasial Eropa. SDI dibentuk untuk menyatukan data spasial Eropa dan mendukung masyarakat berbasis pengetahuan. Implementasinya terkendala faktor politik, budaya, hukum, dan perbedaan teknis antar negara. OGC dengan OGIS menawarkan solusi interoperabilitas lewat standar terbuka yang banyak dipengaruhi oleh perusahaan besar Amerika. Akhirnya, standar Eropa pun sangat bergantung pada pasar global dan kepentingan bisnis internasional. Yang selanjutnya yaitu infrastruktur data spasial nasional Cina. Yang pertama, kebutuhan dan kemungkinan CNSDI. CNSDI dibangun untuk menyediakan data geospasial nasional yang otoritatif, konsisten, dan aman, sekaligus mencegah duplikasi pengumpulan data. Infrastruktur ini mendukung sensus, pengelolaan sumber daya, lingkungan, bencana, serta pembangunan berkelanjutan di bawah pengawasan NASGMG dengan basis NFGIS sejak 1980-an. Tiongkok telah mengintegrasikan GPS, RS, dan GIS, menjadikannya pemimpin global dalam fotogrametri digital dan ortofoto. Selanjutnya yang kedua ada konten CNSDI. CNSDI dibangun bertahap mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, organisasi. Koordinasi oleh CNGDC yang terdiri dari 30 Departemen Nasional untuk mengatur pengumpulan pemanfaatan data. Yang kedua, database NFGIS berisi data dasar, tematik, nama tempat, dan hingga basis data spasial skala besar.
Yang ketiga, CNGDSN sebagai jaringan data nasional yang interkoneksi elektronik antar lembaga, dan yang keempat, standarisasi data geospasial sesuai arahan CNGDC dengan selaras dengan ISO atau CC 211. Proyek ini menargetkan pembangunan basis data topografi yang multiskala, 1:1 juta hingga 1:2000. Ortho image 1:10.000 di wilayah timur, serta basis data spasial kota besar yang diperbaharui secara rutin. China telah menerbitkan lebih dari 10 standar nasional GIS yang menyediakan proyek percobaan, termasuk basis demonstrasi produk survei digital yang menjadi model untuk provinsi lain. Berikut adalah struktur teknis NSDI. Kita bisa lihat pada gambar. Yang ketiga adalah CNGDF dari CNSDI. CNGDF terdiri dari DOM, dan DLG. DOM diperoleh melalui fotogrametri digital, pemindaian kontur, dan interpolasi berfungsi menggambarkan bentuk relief permukaan. DOM dihasilkan dari fotogrametri digital, pemrosesan citra satelit, dan koreksi ortofoto, berfungsi menyajikan citra permukaan bumi yang akurat. DLG diperoleh lewat fotogrametri 3D, vektorisasi, peta, dan pelacakan elemen pada DOM. Berfungsi merepresentasikan fitur spasial seperti jalan, sungai, dan batas wilayah. Ketiganya membentuk kerangka data geospasial yang efisien, akurat, dan mendukung analisis dan perencanaan pembangunan. Yang keempat, CSDTS dari CNDSI. CSDTS adalah standar pertukaran data spasial di Cina untuk mendukung CNSDI agar data dari berbagai perangkat lunak GIS bisa saling digunakan. Ada 3 caranya utama pertukaran data eksternal. Format publik seperti DXF. Yang kedua, spesifikasi interoperabilitas dan juga platform berbagai data. Server pusat yang diakses semua aplikasi. Fungsinya yaitu mencegah duplikasi, menjadi konsistensi, mempercepat pembaharuan, dan mendukung efisiensi berbagai data spasial. Yang selanjutnya yaitu dari GGDI ke Big Data. GGDI yaitu struktur dari data geospasial global, berkembang dari NSDI sebagai upaya internasional untuk mengelola dan berbagai data spasial. GGDI mencakup kebijakan, teknik, dan standar SDM guna menjamin akses serta memanfaatkan data lintas negara. Namun perbedaan kepentingan dan kemampuan antar negara membuat implementasinya masih menjadi tujuan jangka panjang. Saat ini GGDI terutama digerakkan oleh sektor militer, riset, dan transportasi laut. Yang kedua ada bumi digital. Digital Earth diperkenalkan oleh AI-GEOR 1998 oleh Globe Virtual Multiresolusi yang memvisualisasikan data geospasial 3D berbasis teknologi yaitu GIS, GPS, RS, dan citra satelit. Sistem ini mendukung penelitian, pemantauan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, transportasi, hingga aplikasi militer. Dengan dukungan spasial data mining, Digital Lab mampu menganalisis big data spasial, menemukan pola baru, mempercepat arus informasi global. Yang ketiga, planet cerdas. Planet pintar ini mengintegrasikan Digital Earth dengan load dan cloud computing untuk menciptakan sistem global cerdas. Sensor dipasang pada berbagai infrastruktur. Yang keempat, Big Data. Big Data adalah kumpulan data sangat besar, cepat, dan beragam yang memungkinkan analisis menyeluruh data dunia nyata. Berbeda dengan metode sampel tradisional, teknologi ini dikembangkan oleh banyak negara dan perusahaan besar untuk ekonomi, bencana, hingga data kelola. SDM berfungsi mengekstrak pola dan pengetahuan dari data besar guna mendukung pengambilan keputusan. J. Data spasial sebagai layanan. GIS berkembang sejak 1960-an dan kini dipakai luas pemetaan lingkungan, transportasi, pertanian, hingga kota pintar. Data geospasial terintegrasi dengan sosial, ekonomi, dan statistik untuk layanan publik dan transportasi cerdas. DMI memungkinkan visualisasi pengukuran dan analisis real-time. Sementara SOA atau SOI mendukung interaksi sistem. Era geoinformasi baru menjadikan pengguna lebih aktif. Data selalu diperoleh serta manfaat besar bagi pembangunan ekonomi global. Berikut adalah gambarnya. Ini yang pertama, sistem aplikasi ITS berdasarkan sensor web
cetak dari REF. Yang kedua itu gambar arsitektur referensi untuk web sensor yang diinterpretasi diaplikasikan ulang dari REF. Yang gambar ini yang ketiga itu mekanisme kota pintar. Kita bisa lihat gambarnya. Selanjutnya kesimpulan. Sumber data spasial menjadikan informasi dasar yang diperoleh dari pengguna jauh, survei lapangan, peta, hingga data statistik, yang kemudian diolah dengan teknik data mining untuk menemukan pola hubungan pengetahuan baru. Interaksi keduanya memungkinkan analisis spasial yang lebih mendalam, mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pemecahan masalah secara lebih efektif di berbagai bidang seperti lingkungan, transportasi, pertanian, hingga pembangunan kota pintar. Sekian, terima kasih. Baiklah, segitu saja penjelasan PPT saya. Salah kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.